Pak ini tolong Pak, suami saya ini sabarnya keterlaluan Pak. Udah ditipu sama orang masih sabar, udah kena ditipu masih sabar. Saya bilang, oh itu bukan sabar, itu kurang berhikmat. Nah beda. Mau ngomong kata yang lainnya nggak enak ya? Iya, aku tahu. Suami ibu bodoh. Saya udah jaga-jaga nggak mau ngomong itu. Saya mungkin nggak, saya pakai istilah seorang dungu. Kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asawas. dari Keblinger Jadi kebenar. Ini ya, ada orang udah saya bantu, minta dibantu lagi. Kasih ya kan? Kasih lagi. Kasih. Bantu kedua, ketiga. Tapi ini orang ternyata, aduh, maksud saya begini loh bos. Kalau kita udah bantu harusnya sadar diri dong. Oh. Harusnya dia menggunakan bantuan itu sebaik mungkin, betul? Dengan tujuan yang benar. Nah dia malah, ya begitu nggak dipakai. Aduh. Jadi sabar itu kan ada batasnya, iya kan? Sekali udah kita bantu. Dua kali, ya. Atau bahkan ada orang-orang yang dia nyakitin saya, jahatin saya, sekali dua kali, oke dong. Tapi kalau sampai lebih dari 2 kali, sampai 3 kali, 4 kali, boleh dong kita lawan dong. Sabar kan ada batasnya, Bo. Gini Panta, teman-teman Bapak Ibu gini ya. Ini kita hari ini bahas tentang kesabaran, bukan tentang pengampunan nih Panta. Kalau pengampunan kan udah ada di podcast sebelumnya. Yang 77 kali 7 kali gitu ya. Silakan nonton di situ. Tapi hari ini kita bahas kesabaran. Pertanyaannya gini Panta, kesabaran itu tadi Panta tanya kan kesabaran ada batasnya nggak? Tidak ada. Tidak ada batasnya? Tidak ada. Terus kalau ada orang-orang berkata bahwa Pak Pendeta kan sabar itu ada batasnya, kita jawabnya gimana? Ya gini, kalau kita jawab pakai firman Tuhan aja. Mau lihat nggak firman Tuhannya? Boleh. Coba. Kolose 3 dari ayat 12 dan ayat 13. Yo, kita lihat Kolose 3, 12 dan 13. Saya bacakan Panta. Karena itu, ada kata karena itu. Berarti ini sebab akibat Panta. Silakan baca sebelumnya, ini tentang manusia baru. Manusia baru. Orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, dia punya manusia baru, dia punya kehendak yang baru, pikiran yang baru, perasaan yang baru di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kesabaran. Pernah nggak Pak Anta mendengar kata-kata yang mirip seperti ini? Di dalam salah satu dari buah roh. Sebenarnya bukan salah satu Pak Anta, karena buah roh itu ada 9, tapi sebenarnya satu kesatuan. Tanpa ada satu di antara buah roh Galatia pasal 5 itu, yang namanya kesabaran, itu nggak jadi buah roh. Berarti kesabaran ini menjadi hal yang paling penting sebenarnya, karena dia menutup nih. Pertama ada belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Lalu ayat 13-nya, Paulus berkata lagi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Berarti Pak Anta, kalau ditanya sabar ada batasnya nggak? Saya bilang nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kesabaran kita itu harus dimengerti dalam konteks kesabaran Tuhan terhadap kita. Kalau Tuhan aja sabar sama kita, Tuhan sabar sama Bapak Ibu yang nggak sabaran itu, hendaknya kita manusia baru sabar dong sama orang lain. Udah selesai kok podcastnya. Tapi kan ayatnya nggak menulis sabarlah kamu tanpa batas, kan nggak ada tulisannya. Nggak ada, tapi kan di situ sama seperti Tuhan. Kecuali kita sepakat Tuhan sabar sama kita ada batasnya, boleh kita ada batasnya. Kan kesabaran Tuhan, firman Tuhan berkata Tuhan itu panjang sabar. Panjangnya berapa meter tuh? Nah, nggak terukur kan? Tiada terukur besar. Kan gitu. Kesabarannya tiada terukur. Kalau Tuhan tiada terukur, kita anak-anaknya harus punya yang tiada terukur. Jadi sabar itu kalau orang-orang pada bilang sabar itu ada batasnya bro, itu salah? Ya salah Panta. Mungkin yang dia maksud adalah dia udah nggak sanggup lagi untuk memberi. Karena ternyata yang ada batasnya itu uang. Kalau tadi konteksnya Pak Anta kan, ya kita nggak bisa ngasih lagi, udah cukup, udah habis nih. Daripada kita kasih, kita paksain, kita berselisih sama istri. Nah itu jangan. Tapi kan bukan kesabaran yang ada batasnya. Tapi sesuatu yang membantu kita untuk sabar itu yang ada batasnya lagi. Berarti kalau ada orang Kristen membenarkan perilaku membalasnya karena dia berkata bahwa ya kan sabar ada batasnya, itu keblinger ya? Iya jelas Panta. Kalau begitu dia bukan manusia baru dong. Jadi manusia baru itu dia wajib punya kesabaran sama seperti kesabaran Tuhan. Persis.
Manusia baru itu perlu bisa mengampuni sama seperti Kristus mengampuni. Standarnya standar Tuhan ya. Nah itu. Waduh, luar biasa ya. Memang, makanya kalau kita cek ya, ini kan yang nulis Paulus nih, Bapak Ibu, surat Kolose itu yang nulis Paulus. Ya. Paulus itu orang yang paling gak sabaran, Panta. Buktinya apa? Dia gak sabaran untuk membunuh orang-orang Kristen mula-mula. Makanya dia pergi ke Damsyik. Tiba-tiba di jalan menuju Damsyik, dia justru bertobat ketemu Tuhan. Ya. Nah, kesabaran itu ada batasnya nggak buat Paulus? Dulu ada, tapi sekarang jadi tidak ada. Ini menarik karena Paulus manusia baru. Ya, ya. Perubahannya sangat-sangat signifikan ya. Betul. Jadi jangan dibahas lagi. Oh, sabar ada batasnya, enggak. Mendingan kalau mau kita bahas bagaimana caranya kita bisa mengelola potensi atau motivasi kita untuk sabar. Itu aja kayaknya. Intinya bahwa kita sudah putus nih sebagai orang Kristen. Iya. Bahwa sabar itu nggak boleh kita berkata itu ada batasnya, Jelas. ada limitnya. Jelas. Nanti kalau sudah mencapai batasnya, Jelas. baru saya boleh nggak sabar, boleh berekspresi marah, boleh maki-maki. Iya. Karena apa? Kamu ini udah lama, Ya. saya sudah sabar ya. Iya. Ini ada batasnya. Fix ya. Fix. Sabar itu tidak ada batasnya Tidak buat ada orang Kristen. batasnya, tidak ada batasnya. Tapi jangan sampai gini juga. Nanti teman-teman podcast mikirnya gini, kalau gitu saya jadi orang Kristen yang lemah dong. Dipukul biarin, dimarahin biarin, ngasih nggak dihargai ya biarin. Jangan. Beda antara sabar sama tidak berhikmat. Itu beda juga, Pak. Iya. Jangan pikir, oh saya sabar. Pak, saya juga sering didatengin orang kayak gitu, Pak. Pak, ini tolong Pak, suami saya ini sabarnya keterlaluan Pak. Udah ditipu sama orang masih sabar. Udah kena ditipu masih sabar. Saya bilang, oh itu bukan sabar, itu kurang berhikmat. Nah beda itu. Mau ngomong kata yang lainnya nggak enak ya? Iya, aku tahu sih. Suami ibu bodoh. Saya udah jaga-jaga nggak mau ngomong itu. Saya mungkin nggak, saya pakai istilah seorang dungu. Ya intinya kita sebagai orang Kristen kan kita juga punya hikmat. Jelas. Ya, artinya bahwa ketika tidak memberi pun itu sebuah didikan kan bisa jadi. Ya. Itu sebuah ekspresi kasih supaya kita memberikan disiplin juga boleh. Tapi kita sekarang bicara konteks tentang sabar. Iya dong. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika hari ini Anda termasuk dalam golongan orang-orang yang sering berkata bahwa sabar itu ada batasnya. Maka perhatikan baik-baik, tadi Pak Boas sudah mengutip sebuah ayat bahwa dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Iya. Dan kata sabar itu, dah memulai nih ya kayak khotbah nih. Kata sabar itu dilihat dari bahasa Yunaninya itu tensesnya imperfect ya. Betul. Artinya bahwa sesuatu yang sudah dilakukan dan terus-menerus dilakukan. Iya. Ya, jadi ketika kita mendengar kata sabar sebagai orang Kristen, itu artinya adalah apa? Sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Nah, sampai itulah kita sabar dengan orang lain. Iya. Gitu ya? Persis. Mantap. Ya, ada lagi yang lain? Saya pikir gini, Pak Anta. Kita sudah mengerti definisi sabar. Sekarang yang tadi saya sampaikan, jangan-jangan kita bukan yang nggak sabar nih, tapi nggak berhikmat. Atau jangan-jangan kita sabar tapi kita tidak berhikmat. Ya. Jadi udah nggak sabar nggak berhikmat, sabar pun Ada nggak berhikmat? ada nggak berhikmat. Makanya kalau cek yang Kolose 3 tadi ayat 14, ayat 14. 14-nya gini, ini menarik. Dan di atas semuanya itu berarti di atas kesabaran. Semua. Di atas semua itu, di Pengampunan, atas pengampunan, kesabaran, kerendahan hati, belas kasihan. Betul. Disuruh apa? Kenakanlah kasih. Yang apa? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalaupun ada kadang-kadang kita mungkin merasa, yang ini saya nggak bisa sabar nih. Sama anak kayaknya kalau soal ini saya nggak bisa sabar. Ingat, di atas kesabaranmu yang kamu rasa sudah tidak bisa sabar lagi, pakai kasih. Jadi ternyata kasih itulah yang akan mengikat kesabaran kita, memperkuat kesabaran kita. Nah caranya gimana? Ya alami kasih Tuhan. Jadi saya diajarin kalau nggak salah sama Pak Anta atau sama siapa ya? Jadi sama saya. Iya. Pasti sama saya. Oh, gitu. Jadi sebelum ngomong, tarik nafas dulu. Tahan 3 detik. Abis itu pasti omongan kita berubah. Saya kalau udah mau ketemu anak saya cuma satu. Jadi ketemunya dia. Kalau itu anak, susah dibilangin saya bisa. Padahal namanya kasih. Tapi kurang. Oke. Jadi 9 detik lah. Nah, kadang-kadang lebih pantas. 2 kali saya tarik nafas. Masih belum sabar. Jadi yang kayak gitu aja. Kita punya hikmat kok dari Tuhan. Pakai kasih. Itu mengikat. Ya intinya yang memampukan kita berarti kan kasih. Jelas. Ya berarti bicara tentang kalau sabar kalau sabar itu ada batasnya. Sama seperti kita mengatakan kasih itu ada batasnya. Ya padahal kasih Tuhan itu yang nggak ada batasnya dalam kehidupan kita. Kalau kita udah salah
presuposisi susah. Iya, jadi ngomong yang biasa-biasa aja, nggak usah yang aneh-aneh kata-katanya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini sudah belajar bersama-sama. Jangan pernah lagi kita berkata bahwa kepada istri, suami, anak, atau kepada teman-teman kita, teman pelayanan, teman di kantor, aduh, aku udah kehabisan kesabaranku. Ya, sabar nggak pernah bisa habis. Kalau ada kasih Kristus dalam diri kita. Karena kasih Kristus tidak pernah habis dalam diri kita, maka kita tetap bisa sabar dengan orang lain. Ya, Oke, sip. Kalau begitu silakan jika ada pertanyaan, ada juga yang ingin disampaikan, Anda bisa isi di kolom komentar. Ya, dan berikan kita topik-topik yang perlu dibahas. Yang menantang. Kita akan langsung bahas. Yang menantang. Apa aja boleh ya Pak? Yang boleh apa aja? Boleh apa saja. Oke, selamat bertemu dalam program podcast Akap selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.